الأمي وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطيبين الطاهرين الباذلين نفوسهم إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن إن شاء الله تعالى على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Jamaah kaum muslimin, salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita tepat berada pada hari tanggal 15 Sya'ban yang sering dikenal semalam dengan sebutan nisfu Sya'ban. Artinya tinggal 15 hari kita akan berjumpa dengan bulan yang agung, bulan yang suci, ialah bulan suci Ramadan. Salah satu di antara keutamaannya yang dianjurkan Rasulullah dalam bulan Sya'ban tersebut adalah puasa bid, yaitu puasa putih tanggal 13, 14 dan 15 hari ini. Siapa yang melaksanakannya maka beruntunglah dia. Siapa yang meninggalkannya maka rugilah dia. Di antara malam-malam yang paling utama, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i menurut yang diriwayatkan dari hadis Imam Ibnu Abbas dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 5 malam yang paling utama, doa-doa tersebut tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, seminggu sekali, malam Jumat. Malam Jumat adalah malam yang makbul doa. Maka setiap hari Kamis menjelang malamnya, banyak masyarakat kita membaca dalail khairat. Kalau di kampung saya Sulawesi baca Nibah atau Maulid Barzanji. Kalau di Aceh sudah menjadi tradisi di kalangan Dayak, yaitu dibacakan dalailul khairat yang berisi di dalamnya itu sanjungan-sanjungan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta berbagai macam doa yang dibacakan di dalamnya, sehingga hiduplah malam tersebut dengan memperbanyak ibadah, zikir dan doa serta salawat kepada Rasulullah. Maka yang berdoa di malam Jumat setiap malam Jumat melalui rutinitas salawat, istighfar serta zikir, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, malam pertama daripada malam bulan Rajab adalah malam yang tidak akan ditolak doa seorang hamba. Dan malam Rajab sudah lewat. Beruntunglah mereka yang menggunakan malam Rajab di malam-malam harinya, terutama malam yang pertama, untuk menghidupkan malam tersebut dengan zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam yang ketiga, kata Imam Syafi'i menurut riwayat dari Ibnu Abbas dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah tadi malam. Ialah disebut dengan malam nisfu Sya'ban. Malam yang tidak ditolak doa seorang hamba di malam-malam tersebut bila mana dipenuhi dengan amal-amal soleh. Dibacakan di malam tersebut istighfar minimal 100 kali istighfar, minta ampun kepada Allah. Memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang sudah menjadi tradisi selepas sholat maghrib
membaca Yasin 3 kali khatam. Untuk niat yang pertama adalah semoga dipanjangkan umur agar bisa untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Khatam yang kedua diniatkan untuk semoga Allah banyakkan rezeki kita, diberikan harta yang banyak, uang yang banyak. Tujuannya untuk bekal kita beramal soleh. Yang ketiga, khatam yang ketiga dibacakan Yasin agar kita bisa mendapatkan istiqamah dalam beribadah kepada Allah, istiqamah konsisten di dalam taat kepada Allah Ta'ala, dan juga mendapatkan anak-anak yang soleh, cucu-cucu yang soleh, yang telah meneruskan agama ini hingga datangnya hari kiamat, hingga sampai datangnya Imam Mahdi, hingga sampai datangnya Nabiullah Isa alaihissalam membunuh Dajjal. Dan mohon dengan Yasin yang ketiga dibaca tersebut mendapatkan husnul khatimah. Sesudah daripada itu, pada waktu sesudah sholat Isya, dianjurkan mengerjakan ibadah sholat sunnah. Maka sebagian ulama mengamalkan ibadah sholat sunnah pada malam nisfu Sya'ban yang tadi malam. Ada yang mengamalkan bukan sholat tarawih, sholat 100 rakaat. Sholat 100 rakaat, 2 rakaat sekali salam. Habis baca Qul ya ayyuhal kafirun, habis baca Al-Fatihah, sesudah itu pada rakaat yang kedua ditambah lagi dengan Qul dibaca 10 kali. 50 kali salam, 100 rakaat jumlahnya. Tapi ini kita tawarkan kepada jamaah, kalau mampu silahkan, kalau nggak mampu jangan paksa. Hal ini diamalkan oleh sebagian ulama kita, khususnya ulama-ulama kalangan pesantren, kalangan daya, karena mereka merujuk kepada karangan para ulama yang ada dalam kitab-kitab peninggalan para ulama tempo dulu. Seperti almarhum Abu Samdillah, Abu Samar Malik. Beliau mengamalkan 100 rakaat setiap malam nisfu Sya'ban. Tapi jamaah rata-rata di kampung-kampung tidak sanggup. Akhirnya dikerjakanlah yaitu salat sunat tasbih 4 rakaat. 2 rakaat 150 kali tasbih. Rakaat yang pertama 70 kali tasbih, 75 kali tasbih. Rakaat kedua 75 kali tasbih, 150 tasbih pada rakaat pertama dan kedua, tambah rakaat ketiga dan keempat menjadi 300 kali tasbih. Mengenai keutamaan salat sunat tasbih, kata Rasulullah SAW, tidaklah orang yang meninggalkan salat sunat tasbih ini melainkan orang yang menganggap enteng agama. Tidaklah orang yang meninggalkan salat sunat tasbih ini melainkan, kata Rasulullah, adalah orang yang menganggap remeh agama. Maka minimal kalau seandainya kita ingin menghindar, jangan masuk dalam stempel orang yang menganggap remeh ibadah, kata Rasulullah, kata para ulama. Jangan sampai seperti yang dicap Rasulullah. Maka upayakan minimal seumur hidup dapatlah 1 kali kita mengerjakan salat sunat tasbih tersebut. Cuma salat sunat tasbih tidak termasuk salat sunat yang muqayyad dengan waktu, yang terikat dengan waktu. Cuma begitu ada waktu-waktu yang mustajab, dianjurkan untuk mengamalkan salat sunat tasbih tersebut. Seperti pada malam-malam ganjil ketika akhir 10 Ramadan, termasuk di dalam malam nisfu Sya'ban yang semalam. Jemaah hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara keutamaan bulan nisfu Sya'ban dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah bertanya kepada suaminya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tidaklah aku melihat engkau banyak berpuasa melebihi banyaknya engkau berpuasa dalam bulan Sya'ban ini?" Artinya kalau dibilang dibandingkan dengan bulan Muharram, dengan Rajab, dengan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan-bulan yang lain, Aisyah mengatakan, "Aku tidak pernah melihat engkau ya Rasulullah berpuasa melebihi banyaknya engkau berpuasa di bulan Sya'ban ini, di luar Ramadan." Maka Rasulullah menjawab, "Ya Aisyah, bulan Sya'ban ini adalah bulan yang paling banyak orang lalai, Aisyah. Bulan inilah bulan yang paling banyak orang lalai beribadah kepada Allah Ta'ala. Ialah bulan antara Rajab dan Ramadan." Kalau orang makin sibuk, kalau udah dekat dengan Ramadan makin sibuk
baju, makin pikir cat rumah, makin pikir mobil baru, makin pikir baju baru, macam-macam dipikirnya untuk persiapan menghadapi Ramadan. Lupa dia beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka justru di saat manusia ramai lupa, disitulah Rasulullah banyak mengingat Allah Ta'ala. Maka disitulah keutamaannya orang-orang yang memperbanyak ingat di bulan Sya'ban, mengingat Allah Ta'ala dengan amal-amal soleh. Kiasnya perbandingannya bulan Sya'ban ini dalam ibadah salat 5 waktu seperti waktu salat subuh. Kenapa Allah Ta'ala melebihkan pahala keutamaan salat subuh dibandingkan zuhur, asar, maghrib, isya? Karena zuhur ramai orang bisa kerjakan, orang sedang jaga. Asar orang pulang kerja, orang sedang jaga. Maghrib juga sedang jaga, isya sedang jaga. Tapi subuh di tengah orang sedang tidur dan dia pun sedang tidur, dia bangkit untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pahalanya lebih besar dibandingkan pahala salat-salat yang lain dalam salat 5 waktu tersebut. Demikian juga halnya puasa di bulan Sya'ban ini. Kata Rasulullah, siapa yang berpuasa di bulan Sya'ban, siapa yang beribadah di bulan Sya'ban, siapa yang beramal saleh lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang lain, maka Allah lipat gandakan pahalanya melebihi bulan-bulan yang dia kerjakan ibadah di luar tersebut, di luar bulan Sya'ban. Jemaah hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan Sya'ban, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa Rasulullah memperbanyak puasa dalam bulan Sya'ban? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena pada bulan Sya'ban itu Allah Ta'ala mengangkat amal kita selama setahun, selama setahun. Diangkat amal kita selama setahun. Pada buku yang terakhir, Rasulullah ingin catatan yang tertulis di dalamnya itu ketika dilaporkan kepada Allah, amal-amal soleh semua. Maka Rasulullah sendiri melakukan dia kata amal yang terakhir di lembaran terakhir itu di bawah malaikat menghadap kepada Allah tercatat amal yang tidak baik atau kelalaian kalau bukan maksiat. Maka disinilah Rasulullah menekankan beribadah banyak di bulan Sya'ban. Kemudian kata Rasulullah, keutamaan bulan Sya'ban di antaranya Allah Ta'ala mentakdirkan setiap anak-anak yang akan lahir tahun-tahun yang akan datang dan yang mati yang tahun-tahun akan datang, kata Rasulullah. Jadi di bulan Sya'ban ini penentuan siapa anak-anak yang lahir, siapa anak-anak yang akan wafat, siapa anak-anak yang akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan Sya'ban adalah penentuan tentang siapa yang akan lahir dan siapa akan diwafatkan pada tahun-tahun akan datang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah keutamaan di dalam bulan Sya'ban tersebut. Maka barang siapa yang telah mengenal dan mengetahui betapa besarnya fadilah keutamaan dalam bulan Sya'ban tersebut, maka dia juga akan menjaga akhlak, kegiatan, aktivitas, tingkah lakunya hanya semata untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara kemuliaan dan keutamaan di dalam amal soleh. Dalam bulan Sya'ban ini masyarakat kita sering melaksanakan santunan anak yatim. Sehingga ketika pada waktu siang hari menjelang malam nisfu Sya'ban, masyarakat berbuyun-buyun mengumpulkan bekal untuk ke masjid dan musala-musala. Kemudian kenduri hidangan makan di situ. Dan kemudian anak-anak miskin, anak-anak yang yatim piatu yang tiada lagi orang tuanya, mereka dicukupkan hajatnya pada hari itu dan disedekahkan kepada mereka berupa infak dari kaum muslimin, sehingga anak-anak tersebut terbantukan secara ekonomi. Inilah keutamaan dalam bulan Sya'ban, sehingga masyarakat kita kaum muslimin yang ada di Aceh ketika pada waktu menjelang malam nisfu Sya'ban siang harinya, mereka berlomba-lomba untuk mengumpulkan hartanya untuk menyantungi anak-anak yatim dan fakir miskin. Bagaimana keutamaan anak yatim itu sendiri? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tidaklah Allah Ta'ala menjadikan seorang anak itu menjadi yatim, melainkan itu menjadi cobaan bagi kaum muslimin yang ada di sekitarnya. Kadang-kadang cobaan itu bisa jadi menjadi nikmat bagi kaum muslimin yang ada di sekitarnya. Maka bersyukurlah kalau ada anak yatim di sekeliling kita, terlebih kalau anak yatim itu sendiri duduk dalam rumah kita. Syukur alhamdulillah masyarakat kita Aceh tidak ada panti asuhan. Dulu saya bertanya, kenapa di Aceh
Aceh, khususnya Apia, tidak ada panti asuhan? Kenapa di Banda Aceh ada panti asuhan? Kenapa di Apia tidak ada panti asuhan? Ternyata anak Aceh yang ada di sini kalau sudah jadi yatim, saudaranya tidak akan melepasnya. Saudara-saudara dari orang tua yang meninggal dunia, baik dari pihak ayah atau pihak ibu, tidak akan melepasnya. Mereka berebutan untuk mengasuhnya. Inilah keutamaan anak yatim yang sudah dikenal oleh masyarakat Aceh, sehingga kita tidak mendapati di Aceh adanya panti asuhan, khususnya di Apia. Mungkin di Banda Aceh ada. Mungkin karena pergaulan masyarakat kota sudah berbeda dengan masyarakat kampung di desa kabupaten, sehingga ada juga keluarga yang rela memasukkan anak-anak yatim padahal itu masih dalam kerabat keluarganya, dimasukkan di dalam panti asuhan. Maka sungguh bagi mereka yang mengetahui keutamaan anak yatim, mereka tidak akan melepaskan anak yatim itu di tempat-tempat panti asuhan. Maka mereka akan masukkan dalam kelompok keluarga mereka. Karena kenapa? Anak-anak yatim yang berada di dalam rumah orang-orang muslimin, maka orang-orang muslimin itu mendapatkan balasan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang hal yang berkaitan dengan berbuat baik kepada anak yatim, khususnya di bulan Sya'ban ini, diriwayatkan daripada sahabat Waraqah, qala ia berkata, sami'tu Abdullah bin Ubay, aku mendengar Abdullah bin Ubay, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man massaha ala ra'si yatimin rahmatan kataballahu lahu bi kulli sya'ratin marrat 'alaiha yadahu hasanah wa ma'a 'anhu bi kulli sya'ratin sayyi'ah wa rufi'a lahu bi kulli sya'ratin darajah. Barang siapa yang menyapu kepala anak yatim dengan penuh kasih sayang, Allah catat untuknya setiap helai rambut yang ia lalukan dengan tangannya, yaitu pahala, satu pahala balasannya kepada hamba tersebut. Allah hapus daripadanya dengan setiap helai rambut yang dia lewati dengan tangannya. Allah hapus satu dosanya. Dan Allah angkat untuk dirinya dengan setiap helai rambut tersebut. Allah angkat satu derajat tingginya di atas melebihi sebelumnya. Jadi berapa banyak anak yatim? Makanya kalau ada santunan anak yatim, jangan diantar ke rumah. Jangan diantar ke rumah. Kumpulkan ke masjid agar masyarakat yang ada dalam masjid itu bisa menyapu kepalanya. Kenapa? Karena menyapu kepalanya bernilai pahala di sisi Allah. Kalau satu anak yatim itu rambutnya lebat, kita tidak tahu berapa pahala Allah berikan. Kalau ada dua, kita tidak tahu. Kalau ada tiga, kalau ada 20 anak yatim, berapa banyak pahala hanya dengan menyapu kepalanya. Tetapi dengan catatan rahmatan, karena sayang kepada anak yatim tersebut. Tidak hanya pahala Allah Ta'ala berikan, bahkan dosanya juga Allah Ta'ala hapus dengan setiap helai rambut anak yatim yang kita hapus, yang kita sapu, yang kita belai dengan penuh rahmat kasih sayang kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala mengangkat derajat kita semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Maka kemarin ada acara santunan anak yatim. Begitu selesai acara, saya tanya, mana anak yatimnya? Mereka katakan anak yatimnya di rumah, nanti kami antar. Rugi kalian, dia bilang. Rugi kenapa? Kalian tidak sempat menyapunya, kalian tidak sempat membelai rambutnya. Karena situlah nilai pahala yang luar biasa Allah janjikan. Jamaah hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man dhamma yatiman min baini yatamal muslimin ila ta'amihi wa syarabihi hatta yaghnihi Allah taala, awjaba Allah lahu al-jannah al-bata." Allah mewajibkan kepada setiap umat muslim yang mengkenyangkan setiap anak-anak yatim, yang mencukupkan hajat hidup anak-anak yatim, Allah wajibkan untuk hamba tersebut surga. Wajib hukumnya dia mendapatkan surga selama dia tidak menyekutukan Allah dan melakukan dosa besar yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Ta'ala mewajibkan bagi kita yang mengenyangkan anak yatim, mencukupkan anak yatim, hajat hidupnya kita penuhi. Maka tidak perlu banyak amal-amal soleh yang lain, asalkan kita menghindar daripada maksiat yang tidak diampunkan dosanya oleh Allah, seperti datang ke tukang sihir, datang ke dukun, meminta bukan kepada Allah Ta'ala, berbuat syirik. Kalau itu kita hindari, kita tinggalkan maksiat yang besar dengan hanya kita mencukupkan hajat hidup seorang anak yatim, maka Allah Ta'ala wajibkan bagi kita untuk masuk ke dalam surga. Maka beruntung bukan? Bersyukur tidak kita ada anak yatim di kampung kita. Apalagi anak yatim itu mau tinggal dengan kita dalam satu rumah. Ini amal yang paling mudah bagi kita untuk masuk ke dalam surga. Kalau ingin jihad meninggal dunia,
harus berhadapan dengan pedang musuh, dengan tembakan, dengan peluru, dengan meriam, dengan bom. Terus syahid fisabilillah masuk surga, tapi nyawa harus melayang. Tapi kalau kita ada anak yatim, maka mudah sekali bagi kita untuk masuk surga. Inilah jalan salah satu di antara jalan Allah Ta'ala berikan kepada kita kaum muslimin. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu idza hadatsa bi hadzal hadis. Dan Ibnu Abbas ketika membicarakan hadis ini, dia mengatakan hadis ini aneh, termasuk aneh. Kenapa? Hadis ini termasuk aneh karena sesuatu yang kalau dipikir mudah untuk bisa masuk ke dalam surga, kenapa kita tidak mau mengamalkan? Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu, ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Darda, semoga Allah meridhai Abi Darda. Seorang laki-laki datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasyaka ilaihi, kemudian dia mengadu kepada Nabi Muhammad. Dia berkata, "Ya Rasulullah, inni qaswatul qalbi, ya Rasulullah, aku punya hati yang keras. Hatiku keras ya Rasulullah." Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati pemuda yang keras hatinya tersebut. Kata Rasulullah, "In sarraka ayyalina qalbu, famsah bi ra'sil yatim wa at'imhu." Kalau andai kata engkau ingin hatimu menjadi lembut, kata Rasulullah, maka belailah, sapulah rambut atau kepala anak yatim dan berikan makan kepada anak yatim. Jadi kunci kalau kita punya hati yang keras, ingin lembut hati kita, kata Rasulullah, cari anak yatim. Cari anak yatim. Belai rambutnya dengan rahmat kasih sayang, berikan dia makan. Insyaallah hati yang keras ini akan menjadi lembut. Hati yang egois, hati yang pemarah, hati yang mendendam, hati yang suka emosi, tidak mampu menahan sabar, sedikit-sedikit berkelahi dengan istri, sedikit-sedikit pukul anak, jumpa dengan kawan, sedikit-sedikit mudah berkelahi, mudah bertengkar. Kenapa hidup saya seperti ini? Seperti tidak ada sahabat, seperti tidak ada istri, tapi punya istri seperti lawan di dalam rumah. Anak-anak semua melawan. Kenapa? Karena hati kita keras selaku ayah, selaku orang tua kadang-kadang. Maka jalannya untuk bisa hati kita menjadi lembut, salah satu di antaranya kata Rasulullah, cari anak yatim, belai rambutnya dengan penuh kasih sayang dan berikan dia cukup makan. Insyaallah Allah akan lembutkan hatimu. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya kata Rasulullah, termasuk di antara 9 dosa besar. Termasuk di antara 9 dosa besar yang bila mana seorang mukmin mengerjakannya, maka dia akan mendapatkan azab yang sangat berat di sisi Allah Ta'ala. Yang pertama adalah asyirku billah, menyekutukan Allah Ta'ala. Wa qatlil mu'min muta'ammidan, menumpahkan darah orang mukmin sengaja dia lakukan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh agama. Al-firar min az-zahfi, lari dari medan perang. Ketika ada perang dia lari. Wa qasful muhsanati, dan menuduh orang yang baik, dituduhnya sebagai tukang zina. Wa aklu malil yatim, dan memakan harta anak yatim. Wa aklu riba, memakan riba, rentenir. Wa uququl walidaini, dan menyakiti hati dan perasaan kedua orang tua, ayah dan ibu. Wasihru, melakukan santet sihir. Wastihlalil haram, dan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Maka di dalam 9 dosa-dosa besar tersebut, termasuk satu di antaranya adalah memakan secara zalim harta-harta daripada anak-anak yatim. Maka hindarilah andai kata ada anak yatim yang Allah Ta'ala amanahkan kepada kita dalam rumah kita makan hartanya secara berlebihan, sehingga anak ini kemudian tidak mendapatkan harta peninggalan pusaka dari kedua orang tuanya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Ta'ala merahmati kita dalam bulan Sya'ban ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga Allah Ta'ala menjadikan hati kita hati yang lembut, senantiasa punya sayang, punya rasa kasih sayang kepada sesama kaum muslimin. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita senantiasa termasuk hamba-hambanya yang senantiasa mengingat tentang kesalahan dan dosa-dosanya, sehingga bercucuran air matanya ketika mengingat dosanya karena takut dengan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam bulan Sya'ban ini perbanyaklah istighfar kepada Allah Ta'ala. Bangkitlah kaum muslimin di setiap malam sebelum habis bulan Sya'ban dan menjelang bulan suci Ramadan. Mohon ampunlah kepada Allah. Jangan sia-siakan malam-malam dalam bulan Sya'ban ini, melainkan bentangkan sajadah, ambil air wudu, baca Al-Quran, istighfar, kemudian mohon ampunan dan rahmat dari Allah. Semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada kita hingga datangnya bulan suci Ramadan. Sungguh barang siapa yang pada bulan Rajab dia telah membersihkan lahiriahnya, dia bersihkan tangannya daripada maksiat, matanya dibersihkan dari maksiat, telinganya, hidungnya, mulutnya, kemaluannya, tangannya, dan semua anggota jawari, anggota-anggota tubuh yang lahirnya dibersihkan daripada maksiat kepada Allah Ta'ala. Maka wajiblah pada bulan Sya'ban ini dia masuk dalam membersihkan maksiat hatinya. Maksiat hatinya dibersihkan dari sombong, dibersihkan daripada kikir, dibersihkan daripada dendam, dibersihkan daripada nafsu amarah, dibersihkan daripada penyakit-penyakit hati, sehingga hati itu menjadi bersih. Maka barang siapa bulan Rajab yang berlalu, matanya, hidungnya, telinganya, semua anggota tubuhnya yang lahiriah telah diupayakan bersih, masuk di Sya'ban, hatinya dibersihkan, insyaallah dia menjadi hamba yang siap untuk masuk dalam bulan suci Ramadan. Semoga kita masuk di dalam hamba-hamba yang siap untuk menjemput datangnya bulan yang agung, bulan suci Ramadan. Ini saja